Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi lebih dari 200 konflik agraria sepanjang tahun 2022. Menurut Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika masih belum ada perubahan signifikan dan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat dan daerah dalam hal penanganan dan penyelesaian konflik agraria. Dewi menilai masih lemah dan lambatnya upaya-upaya pencegahan sebelum konflik dan kekerasan agraria meledak ke permukaan. Bahkan di tahun 2022 KPA mencatat terjadi kenaikan angka letusan konflik termasuk eskalasi kekerasannya. KPA mencatat, konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia dengan tanah seluas 1.035.613 hektar. Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 kepala keluarga. Meskipun jumlah konflik tidak naik signifikan, namun dari sisi luasan wilayah terdampak konflik agraria naik drastis hingga 100% dibanding tahun 2021. Adapun pada tahun 2021 KPA mencatat ada 207 letusan dengan luas lahan konflik 500.062 hektar. Begitupun dari sisi jumlah korban yang terdampak konflik agraria mengalami kenaikan signifikan hingga 43% dibanding tahun 2022. Adapun korban terdampak konflik agraria pada 2021 sebanyak 198.895 kepala keluarga. Dewi mengatakan, investasi dan praktik bisnis di sektor perkebunan kembali mendominasi sebagai penyebab konflik agraria. Dari 212 letusan konflik yang terjadi sepanjang tahun ini, 99 kasus disumbang oleh perkebunan dengan luasan wilayah konflik 377.197 hektar. Dan korban terdampak sebanyak 141.001 kakak. Dari total 99 letusan konflik yang terjadi di sektor perkebunan tersebut, sekitar 80 konflik terjadi di perkebunan sawit. Selanjutnya, perkebunan teh, kelapa, kakao dan karet masing-masing menyumbang 4 letusan konflik. Sementara perkebunan kopi dan tebu masing-masing 1 letusan konflik. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Andi Tenrisau mengatakan, pihaknya terus mendorong setiap pemerintah daerah membuat rencana detail tata ruang. Pembentukan RDTR dilakukan untuk merencanakan dan memetakan pemanfaatan ruang, serta untuk mencegah terjadinya konflik agraria. Apabila RDTR belum ada, setidaknya terdapat rencana tata ruang wilayah yang digunakan untuk menjadi pedoman pemanfaatan ruang.